belakangnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kakinya. Jadi kepalanya Sayyidina Umar, di kakinya Sayyidina Abu Bakar, dan kepalanya Sayyidina Abu Bakar di kakinya Rasulullah SAW. Dan satu lagi ada celah kosong. Dikatakan Nabi Isa AS nanti akan dimakamkan di sana alaihissalam. Semoga Allah terima kita dan terima kasih atas waktunya. Semoga Allah berkahi kita semua insyaAllah. Sebenarnya daripada beberapa waktu kita ini belumlah cukup Pak membahas beliau sallallahu alaihi wasallam dan agama yang mulia ini. Mudah-mudahan dari sedikit waktu kita ini Allah pandang kita dan Allah jadikan kita anak keturunan ya yang sama-sama sadar dengan keadaan, sehingga kita sama-sama Pak fikir, kita ni Pak, saya Ustaz ni ketua masjid ni Pak sudah tua-tua, nanti akan tua Pak, akan meninggal Pak. Nanti yang melanjutkanlah anak generasi kita. Kalau anak generasi kita biarkan Pak keluyuran sana sini, dan kita atur dengan baik, maka berat nanti di hadapan Allah pertanyaan Pak. Kita siapkan memang anak pun kita Pak ya. Jadikan mereka orang-orang ulama. Kata Habib Umar guru kami di Yaman, minimal 1 anak kalian yang 5 tu jadikan orang alim. Ini Pak kata Habib Umar gitu. 10 anak, ada 7, ada yang 5, 2, 1 jadikan alim kata Habib. Minimal 1 dia bilang jadikan alim. Jangan semuanya habis begitu saja maksudnya Pak ya. Bukan berarti kita meremehkan status orang enggak. Minimal 1 jadikan orang yang alim, yang dekat kepada Allah, niat untuk menyelamatkan yang lain. Semoga Allah terima amal kita dan Allah sajakan kita daripada fitnah akhir zaman, dan Allah terima semua amalan orang tua kita dan juga yang telah mewakafkan masjid ini, harta ini dan semua yang telah sedekah di sini, dan Allah Ta'ala matikan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 9 di HP ini, silakan saya berikan ke MC kita insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin di antara Ustaz yang Alamak yang udah berisi, yang udah sudah boleh pertama ini sudah disiapkan air yang sudah berisi. Bismillah. Di sebelah kanan ada yang bertanya. Boleh rumah yang lain? Bapak yang pertama. Yang pertamanya. Yang lebih tua dulu, silakan. Sunnah yang lebih tua dulu. Dia. Mulakan yang. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, ibadah yang bisa instan atau ibadah yang bisa berkesan kita mungkin bisa tidak sekarang besok hingga kita akan selamat dari neraka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya Pak. Jadi alhamdulillah pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan seorang sahabat Nabi SAW di hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Inna syara'i islami kathrat alayya. Rasulullah sesungguhnya syariat Islam memang sangat banyak sekali. Betul Pak ya? Banyak dan rumit, tak semudah Pak. Zakat saja begini hukumnya, Ramadan. Maka sampaikan kepada saya Rasulullah sesuatu yang saya berpegang dengannya dan saya selamat nanti di akhirat. Selain kita menjaga yang fardu Pak ya, fardu dah wajib itu. Fardu 5 waktu, puasa Ramadan Pak ya, haji umrah bagi yang sudah mampu ya Pak, menjaga syahadat kita. Jangan sampai kita ini mengucapkan sesuatu yang kufur atau mengingkari sesuatu yang sudah menjadi ijma'nya para ulama. La ya, apa kata Rasulullah Pak ya? Ibu, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Usahakan lisanmu selalu zikir kepada Allah. Ayat ini mungkin jawaban saya singkat saja ya. Jadi lisan inilah kita. Karena memang kalau kita lihat di akhir zaman nih Bapak Ibu-ibu, kita banyak lalai itu enggak? Karena ada orang kadang kalau sudah dia ini dah solat, kalau mohon maaf sudah haji, sudah rasanya dah enak dah, baring-baring akhirnya nanti ngerumpi lagi kan, habis pahala kita ngomongin orang. Makanya paling baik adalah kita sebanyak zikir Pak ya. Lisan ni banyak, selalu basah bahasanya itu Pak, istilah dari hadis tu selalu basah dengan zikir. Apakah zikir yang diarahkan? 3 Pak ya. Al-Imamul Haddad beliau mengarahkan yang mudah bagi kita adalah pertama salawat ke Rasulullah. Memang mudah-mudah. Nak pakai Sayyidina boleh, tak pun tak masalah. Tak usah kita perdebatkan tu. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak-banyak. Kemudian yang kedua adalah istighfar ya, dan ketiga yang terutama adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini Pak selalu zikir Pak. Ini kita di mobil pun bisa dan sebagainya bisa dan sebagainya. Kita di kebun, kita bahkan ada para ulama Pak saking seringnya zikir dulu di Hadramaut ada namanya Al-Imam Al-Idrus. Nama lengkapnya saya lupa. Beliau ni Pak, ni zikirnya Pak dengan ngaji. Beliau ni Pak karena telah melatih dengan zikir. Saya pernah lihat, ni contoh, saya pernah lihat
bukan dengan saya, kawan saya ada dulu jemaah tabligh, dia ini mantan pemain drum band. Dia kalau sholat tuh begini ya, dia sholat tuh kakinya tuh otomatis gini ya gua. Betul, karena dah bertahun-tahun man itu. Jadi itu tidak mustahil. Ini ya Pak, ini orang duniawi ya. Jadi di Hadramaut ini ada ulama, beliau ini kebiasaannya ngaji kerjaan. Jadi ada pelayannya itu mijit kan, ada khadimnya atau anak beliau ya. Jadi nanti kalau Habib dah tidur, kau tidurlah kan gitu. Saya ini kan nak istirahat dah kan malam dah. Ya Bib, ya bah gitu. Mijit sampai jam tahajud lah, jam-jam 3 tu ya, jam-jam beliau tahajud. Kok masih mijit? Habib, bagaimana saya nak berhenti mijit sedangkan di sana antum masih ngaji? Di sana antum masih ngaji. Tidurnya ngaji. Allah. Ini Pak ya. Ini kisah orang memang Habib Umar sendiri bilang dalam video beliau. Yang luar biasanya lagi, ngajinya itu nyambung besoknya. Misalnya hari ini ngajinya 5 juz, besok nyambung ke juz ke-6. Lisannya. Sampai beliau ini dikatakan oleh dalam kitab manaqibnya, beliau ini ketika ke WC bawa batu itu ditutup mulutnya supaya tidak ngaji otomatis, karena WC bukan tempat ngaji. Allah ya Pak ya. Ini Bang level yang luar biasa Pak. Ini memang kita pelajari Pak, dan memang dilatih. Jujur Pak ya, kita Pak ya, tidak mudah dengan ini Pak. Kita perlu waktu melatihnya dan perlu waktu yang minta kepada Allah. Dan paling penting Pak ya tadi, agar kita selamat, kata guru Gramet, kita semua Pak Ibu-ibu, kita menjaga 4 waktu. Ini selain fardu apa itu 4 waktu. Yang pertama, sebelum maghrib kita usahakan, bagi bapak-bapak mungkin sudah di masjid ya, bagi ibu-ibu sudah berada di musolanya atau nak ke masjid silahkan. Sebelum maghrib dan ba'da maghrib sampai isya. Dah 2 waktu ya. Itikaf kita Pak. Kita usahakan HP dah mati. Usahakan, kita belajar Pak ya, walaupun tidak mudah ya. Kita nak maksa orang. Yang ketiga adalah qabla al-fajr, sebelum subuh walaupun 15 menit. Kita sudah ibadah Pak. Dan ba'da subuh sampai waktu terbit matahari. Ini adalah 4 waktu yang insya-Allah kita akan menutup kesalahan kita selama kita hidup ini. Kata para ulama, saya ulangi Pak ya. Dan ulama mengatakan, jangan kau tidur setelah subuh walaupun kau mempunyai 1001 penyakit. Ya Pak ya, bagi yang tidak uzur, yang uzur ya nak kepada ya Pak ya, usahakan yang tidur setelah subuh. Saya ulangi, waktu yang barokah nih Pak, supaya makmur waktu kita Pak ya. Dan ini saya lihat langsung dari guru kami. Ya, sebelum maghrib walaupun cuma 5 menit, kita dah siap-siap ke masjid. Pak ya, atau ibu-ibu sudah siap di musolanya atau di rumahnya dengan mukenahnya zikir. Dan yang jelas kita manusia sampai saat ini belum tahu seperti apa surga, seperti apa neraka. Iya betul. Tapi kita wajib meyakininya. Dan jadi yang ingin saya tanyakan ini Ustaz, kalau kita bermimpi, itu kita berada di surga. Dari waktu kita berada di neraka. Jadi bagaimana kita mengetahui? oh iya. Mimpi itu Pak. Iya betul. Sekarang kita sendiri tidak tahu kan, kalau itu mimpi itu surga atau itu neraka. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita menyikapi mimpi seperti itu? Kadang-kadang kita berada seperti kita berada di surga atau masuk ke pintu surga, dan kadang-kadang kita merasa seperti berada di neraka. Iya betul. Betul ya. Waalaikumsalam. Ya, bagus Pak ya, makasih atas pertanyaannya. Mimpi ini memang ada bab khusus namanya bab ru'ya wa ma ta'allaqu biha dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang mimpi dan apa yang bersangkutan dengannya. Jadi mimpi baik ini Pak memang mimpi dari Allah Taala ya. Tapi mimpi buruk ini dari syaitan yang mengolahnya. Nah, kalau mimpi baik kita memang diarahkan untuk bercerita kepada orang yang kita dekat dengannya. Ya, dengan sifat untuk curhat dengan baik ya. Atau orang yang memang tidak mudah menghinakan kita dalam hal yang seperti ini gitu. Tapi kalau mimpi buruk memang kita tidak dianjurkan untuk bercerita. Karena itu ada beberapa mimpi itu memang bersangkutan dengan kebiasaan. Coba ya, bersangkutan dengan kebiasaan. Dan memang mimpi ini adalah sesuatu yang bisa berubah dalam keadaan, dan yang intinya mimpi yang paling benar adalah mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Coba ya. Jadi salah satu agar kita mimpi baik itu dengan menjaga adab tidur. Coba ya. Adab tidur ini kiblat ya, kiblat ke depan. Ini misalnya kepala ya, kepala ini kaki, miring kanan. Ini Pak ya, ini adalah adab tidur yang paling bagus. Kalau bapak-bapak ibu